Baiklah, di sini tersedia kasus 4 yaitu UD Jaya Mandiri. Tersedia pada tanggal 3 Agustus, Heru memulai usahanya dengan nama Jaya Mandiri di Jalan Meriam Raya nomor 180 Semarang dengan menyetor uang tunai sebesar 250 juta. Di tanggal 7 yaitu penjualan barang sebesar 16 juta rupiah dan dimasukkan juga di sini di akun kreditnya 16 juta rupiah. Di tanggal 16 Agustus diterima cek dari toko Alisa untuk membayar harga pembelian pada tanggal 7 Agustus yang lalu. Berarti toko Alisa dengan pembayaran 12.500.000 dikarenakan pembayarannya 3/10 N per 30, jadi mendapatkan diskon sebesar 375.000 dan UD Jaya Mandiri membayar sebesar 12.125.000. Di tanggal 18 Agustus, penjualan tunai barang dagang sebesar 11.650.000. 11.650.000 diletakkan di kas dan juga di penjualan. Di tanggal 19 Agustus, diterima berkas pembayaran dari toko Ramai dan toko Sentral atas harga penjualan tanggal 9 September yang lalu. Pada tanggal 9 Agustus yang lalu. Di toko Ramai dengan pembayaran sebesar 14.500.000 karena dia mendapatkan potongan sebesar 2 N per 30 2/10 N per 30 menjadi mendapatkan diskon 290.000 menjadi pembayarannya 14.210.000. Di tanggal 19 Agustus, transaksi kedua yaitu toko Sentral dengan jumlah pembayaran 13.600.000 karena dia mendapatkan diskon menjadi 13.280.000. 13.328.000. Di tanggal 20 Agustus, penjualan tunai barang dagang sebesar 7.500.000. Di akun debitnya 7.500.000 dan di akun kreditnya di bagian penjualan 7.500.000. Di tanggal 26 Agustus, penjualan tunai barang dagang sebesar 13.300.000. Kita masukkan di sini penjualan dan di akun debitnya kita masukkan di kas 13.300.000 dan juga di akun kreditnya di bagian penjualan 13.300.000. Dijumlahkan akun yang di debit dan akun yang di kreditnya. Yang di kasnya hasilnya yaitu 338.113.000. Potongan penjualannya 937.000. Piutang dagangnya 40.600.000. Di penjualannya 48.450.000. Dan di serba-serbinya atau lain-lainnya 250 juta. Recapitulationnya. Balance-nya 339.050.000. Yang kedua, UD Jaya Mandiri Jurnal Pengeluaran Kas. Di tanggal 5 Agustus, dibeli tunai peralatan toko sebesar 15 juta, perlengkapan toko 2.500.000 dan barang dagang 130 juta. Di tanggal 5 Agustus ada 3 transaksi. Yang pertama itu perlengkapan toko sebesar 15 juta, peralatan toko sebesar 15 juta, perlengkapan toko sebesar 2.500.000
dan barang dagang 130 juta. Di tanggal 6 Agustus, dibayar biaya iklan di harian Suara Merdeka sebesar 750.000. Di tanggal 6 ini, keterangannya biaya iklan di serba-serbi 750.000 dan di kas 750.000. Di tanggal 14 Agustus, dibayar upah mingguan pegawai sebesar 3 juta rupiah. 14 Agustus, keterangannya beban gaji yang diserba-serbi 3 juta dan di kas 3 juta. Di tanggal 17 Agustus, dibayar kepada PT Mayora atas pembelian 7 Agustus yang lalu. Keterangan tanggal 17 Agustus PT Mayora dengan utang dagangnya 22.500.000 dan potongan pembeliannya 675.000 dan yang akan dibayarnya adalah 21.825.000. Di tanggal 21 Agustus, pembelian tunai barang dagang sebesar 27.500.000. Di tanggal 21 Agustus, pembelian tunai barang dagang sebesar 27.500.000. Keterangannya pembelian dengan pembeliannya 20.500.000 dan di kasnya 27.500.000. Di tanggal 23 Agustus, dibayar upah mingguan pegawai sebesar 3 juta. Berarti keterangannya beban gaji dan masuk serba-serbi 3 juta dan juga kas 3 juta. Di tanggal 30 Agustus. Tanggal 30 Agustus dibayar. Yang pertama, gaji karyawan, yang kedua biaya iklan surat kabar. Di tanggal 30 Agustus ada 2 transaksi, yaitu gaji karyawan dan biaya iklan. Gaji karyawan dimasukkan ke serba-serbi dan juga kas, dan biaya iklan dimasukkan ke serba-serbi dan kas. Masuk ke transaksi ketiga. UD Jaya Mandiri Jurnal Pembelian. Pada tanggal 7 Agustus, penjualan barang dagang sebagai berikut kepada PT Mayora. Pada PT Mayora sebesar 22.500.000 dan di tanggal 25 Agustus pada PT Mayora dengan syarat pembayaran 3/10N/30 dengan jumlah 30 juta dan PT Surya Kencana dengan syarat pembayaran 3/10N/30 dengan jumlah 30.300.000 dan PT Merapi Jaya dengan syarat pembayaran 3/10N/30 dengan jumlah 43 juta rupiah. Dijumlahkan semuanya yaitu totalnya 125.800.000. UD Jaya Mandiri Jurnal Pembelian. Pada tanggal 7 Agustus kepada PT Alisa 12.500.000 dengan syarat pembayaran 3/10N/30 sebesar 12.500.000. Pada tanggal 9 Agustus dijual barang dagang masing-masing dengan syarat pembayaran 2/10N/30. Pada toko Ramai sebesar 14.500.000 dan toko sentral 13.600.000.
Pada tanggal 20 Agustus, penjualan tunai barang dagang sebesar 7.500.000. Maaf. Pada tanggal 10 Agustus. Dijual barang dagang kepada toko Alisa sebesar 23 juta dengan syarat pembayaran N/30 sebesar 23 juta. Di tanggal 27 Agustus, penjualan dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 kepada toko Alisa sebesar 14.600.000 dan toko Sentral sebesar 16.400.000. Lanjut ke transaksi terakhir, yaitu UD Jaya Mandiri Jurnal Umum per Agustus 2018. Pada tanggal 13 Agustus, diterima nota kredit dari PT Mayora sebesar 500.000 dan pengiriman kembali sebagai pembelian dari PT tersebut. Berarti itu masuk utang dagang dan retur pembelian. Masuk di sini di debitnya 500.000 dan kreditnya 500.000. Di tanggal 23 dijual barang dagang kepada toko Halmahera dengan menerima sebuah wesel tanpa bunga sebesar 14 juta. Karena ini wesel, berarti ini adalah piutang wesel dan penjualan. Di debitnya 14 juta dan di kreditnya 14 juta. Jadi totalnya 14.500.000. Sekian dari saya, terima kasih.